Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman para subscriber channel PPT Qeriodil Amin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali kita podcast. Dan untuk podcast episode kali ini kita akan ngobrol dengan para khadimah. Khadimah itu maksudnya adalah kakak pengabdian yang mengabdi berkhidmat di pondok, dan juga malam ini ada santriwati senior yang juga kita hadirkan sebagai bintang tamu dalam podcast kita kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kita kehadiran 3 orang bintang tamu, ada Aida, Dina, dan Rerep. Silakan say hi kepada subscriber kita. Baik, langsung kita ngobrol tentang mereka bertiga. Yang pertama, silakan perkenalkan diri kalian masing-masing. Boleh silakan mulai dari ujung ke ujung, atau dari tengah ke ujung ke ujung, atau terserah. Mulai dari mana dulu nih? Silakan. Perkenalkan, nama Ulun Fatul Mahmudah, biasanya dipanggil Ririf. Umur 23 tahun, alamat dari desa Pantai Ulin, Kecamatan Simpung. Oke, kemana dulu nih? Mau ke ujung dulu atau ke tengah dulu? Oke, silahkan. Perkenalkan, nama Ulun Dina Amelia, bisa dipanggil Dina, Dono, Dino, atau Udin. Banyak ya Din panggilannya? Kenapa tuh jadi banyak panggilannya? Karena pas Din. Oh, itu maksudnya tuh panggilannya tuh dari adik kelas atau dari siapa mungkin? Bisa dari kawan. Oke. Umur Ulun 20 tahun, alamat Desa Gambah Dalam. Terus udah? Silakan. Perkenalkan, nama Ulun Nur Aida, bisa dipanggil Aida, tapi kalau di pondok sering dikenal Kakak Dabo. Oke, itu berarti panggilan khusus juga? Iya. Oke. Dari santriwati yang lain ya? Oke. Udah nih, perkenalannya situ aja. Baik, sekarang kita mau tahu tentang pengalaman kalian bertiga selama mondok. Mungkin bisa ceritakan awal mondok, bagaimana di pondok, ya pengalaman tentang mondok. Mulai mana lagi nih? Mau dari ujung lagi? Silakan. Rerep. Pengalaman pondok, sebelum Ulun mondok di sini di Riyadul Amin, Ulun pernah mondok di Pondok Pesantren Ibu Mas'ud Putri di Taal, Sungai Raya. Oke. Itu awal mondok itu pas SD. Berarti maksudnya tamat SD. Lulus SD. Itu awalnya itu ada kakak-kakak mempromosikan dulu di sekolahan SD. Kebiasaan Ibnu Mas'ud tuh kan kalau mau tahun ajaran ya. Tahun ajaran tuh promosi. Jadi promosi ke SD-nya Rerep gitu. Terus? Jadi melihat brosur tuh asa hendak masuk itu menarik. Dari orang tua tuh ada juga lebih pondok aja gitu. Soalnya ya kekawanan nih kan bisa bermotor sekolah. Iya. Sedangkan Ulun dari itu tuh belum bisa bermotor. Mungkin karena memang belum boleh juga karena masih kecil kan, masih SD. Terus Rep? Jadi masuklah sana 6 tahun. Di 6 tahun tuh sebelum masuk ke sini nih ada kawan Ulun menawari. Kan sebelumnya tuh corona. Iya. Jadi sempat soalnya pas pondok ini buka tuh pas masih musim corona. Jadinya tuh sempat diliburkan dulu di pondok di masuk. Iya. Pas kelas pas 2 SMA. Tuh jadinya di rumah dulu sempat belajar online. Iya. Jadi kawan tuh ada membelai, ada masuk ke sini. Jadi karena waktu itu tuh masih awal-awal buka tuh kan masih santrinya masih dikit, jadi diperbolehkan karena orangnya sedikit.
Terus Jadi itu asa di rumahnya semunyak-munyak juga kayak tenang. maksudnya nguyak apa nih, Rep? Munyak menggawi tugas kan. Oh ya, belajar online di rumah. Oke, oke, oke. Jadi coba-coba naik masuk Iya. sekalinya ya habis Oh mungkin Rere waktu itu balik lagi mondok ke Ibnu Mas'ud dulu karena di sini kan karantina. karantina dulu Karantina Ramadan, hitungannya karantina. sekitar Iya. berapa bulan itu lanjut lagi karena sudah dibolehkan masuk kok ke Iya, udah kada belajar online lagi di rumah, masuk lagi ke Ibnu Mas'ud. masuk itu sudah pas udah kelas kelas 3 SMA. Jadinya untuk menghadapi ujian segala-segala itu lulus. Lulus tuh pas bulan puasa, bulan Ramadan, habis bulan Ramadan hanya udah balik lagi. Iya, balik lagi ke pondok ini ya, Rep. Terus Dina? Ulun lulusan dari MTS, belum pernah mondok. Berarti Dina lulus SD, masuk sanawiyah dulu. MTS Al Ihsan dari Gambah Dalam Jua. Itu kesini tuh semalam tuh awalnya anak masuk SMK. Oh iya. Iya, habis itu sama lihat dunia luar tuh kayak suara ulun tuh kayak mudah bergaul kayak itu nah jadi asa kada khawatir terpengaruh hal-hal yang buruk mungkin. Jadi memutuskan hendak mondok aja. Ya. Awalnya hendak ke Dalpa. Habis itu pendaftarannya penuh karena terlambat. Oh iya. Habis itu kesini coba-coba aja dulu soalnya kan pendaftaran di lain tuh sudah ditutup. Iya. Gitu. Habis itu kesini mendaftar tuh nelpon Pian orang mana ini lupa dia nih Bu. Karena mungkin sudah 5 tahun yang lalu. Jadi berarti Dina angkatan tahun berapa Dina masuk? 2021. Oh 2021 tahun kedua. Tahun kedua. Masuk sini kayak dia mama jujuran lah kayak itu. Yakin maksudnya masuk pondok. Seorang nih kelakuan ibaratnya di luar pas MTS tuh ada apa namanya? Ada sesuai lah aman masuk pondok. Iya. Kayaknya kada ini yang anak pondok kada cocok gitu. Jadi jujur daripada di luar pulang umpet kawan habis itu sudah diterima masuk ke sini. Waktu itu udah pakai tes belum ya? Oh, pakai tes. Tesnya udah ngaji? Enggak. Iya. Jadi di situ tuh ulun masih karena dunia luar kan ibaratnya mengaji di TPA yang tuh belum terlalu lancar. Tajwidnya masih kurang. Iya. Terus masuk sini alhamdulillah sudah. Iya. Terus silakan Aida, pengalaman mondoknya nih gimana nih? Pengalaman ulun pertama kali masuk pondok itu masih tamat SD. Iya. Sama juga kayak Kak Arif masuk di Ibnu Mas'ud. Seangkatan. Terus masuk pondok tuh disuruh orang tua. Karena mau ikut kakak masuk pondok jadi harus masuk pondok juga. Maksudnya kakaknya Ibnu Mas'ud juga? Enggak, kakak tuh pondok pesantren juga. Oh, pondok yang lain tapi masuk sama anak pondok. Terus pondoknya selama 6 tahun di Ibnu Mas'ud. Terus sama juga kayak Kak Arif masuk ke sini pas waktu karantina. Berarti angkatan pertama tahun 2020 juga. Minggu kedua habis. Terus habis tamat di Ibnu Mas'ud baru kesini mau menghafal Quran. Berarti kurang lebih ceritanya Laundry nih habis karena itu belajar online, kemudian masuknya hitungannya karantina di Pondok Riyadul Amin waktu pertama buka karena waktu itu masih musim corona. Habis itu balik Ibnu Mas'ud lagi menyelesaikan pendidikan di Ibnu Mas'ud sampai lulus SMA, baru kemudian balik lagi ke Riyadul Amin. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya nih. Kan teman-teman sebelum kita ke ngobrol tahu lebih banyak tentang mereka, mereka bertiga ini ada yang santriwati senior. Aida di sini tuh
kalau boleh dibilang itu santriwati yang senior karena dari awal masuk. Ya. Kemudian si siapa namanya Dina sama Rere itu sekarang sudah menjadi khadimah di pondok ini. Nah, pengalaman jadi khadimah dan santriwati senior itu kayak apa sih di Pondok Riyadil Amin nih? Mungkin pengalamannya itu macam-macam. Bisa diceritakan. Mulai dari mana? Mulai dari Aida dulu nih. Kan dari Sirip sudah, sekarang dari Aida. Pengalaman jadi santriwati senior, mungkin pengalaman waktu mondok di Ibnu Mas'ud juga boleh diceritakan. Jadi santriwati itu sebenarnya kayak apa sih supaya teman-teman kita para subscriber nih tahu, oh mondok tuh ada seseram yang orang pikirkan gitu ya. Pengalaman mondok saya, pengalaman mondok waktu di sini itu awalnya tuh takutan menghafal gitu nah. Kenapa dah takutan menghafal dah? Kayak sekadar mungkin kita tak mau menghafal Al-Quran. Oh, ragu-ragu dengan diri sendiri. Tapi kan ada dukungan orang tua kan jadi gitu nah. Jadi coba-coba aja gitu nah. Ternyata menghafal tuh nyaman aja walaupun baru kadang kada lancar. Itu pasti ada karena ujian orang menghafal ya kan. Soalnya setelah dilalui itu kada sulit mondok tuh. Kalau awal mondok tuh kan mondoknya di IPMA sama SD, belum pernah perpisahan kuitan. Jadi rasanya tuh kayak sedih benar. Rasanya tuh rasa takut mondok. Tapi sudah lawas ya alhamdulillah sampai sekarang bertahan aja. Berarti kada asing dengan ibarat pindah dari Ibnu Mas'ud ke Riyadul Amin, kada asing dunia pondok ya, kurang lebih bedanya di sini itu menghafal Al-Quran programnya. Kalau di Ibnu Mas'ud kan pelajaran pondok, kemudian ada pelajaran modernnya juga SMP SMA ya. Kalau Dina pengalaman mondoknya dulu nih, selama mondok tuh apa yang dirasakan? Jadi santriwati dulu belum jadi khadimah. Jadi santriwati itu awal masuk tuh kayak sedih juga, kayak ada mahir kada bisa terpisah orang tua. Jadi pas pertama kali di sini bulan puasa tuh sedih menangis terus. Pas tengah malam kayak keingetan kuitan kayak itu, tapi habis itu sebulan berapa bulan kayak kada inget kayak tenang lagi, kayak rame bakawanan gitu. Iya. Kayaknya semua semua santriwati yang pertama kali mondok pasti nangis. Nah, Ibu juga pengalaman dulu waktu pertama kali mondok, padahal sama kayak Dina nih. Tamat sanawiyah juga baru masuk pondok. Maksudnya tuh kan sudah rada besar, sudah ganal, sudah umurnya sudah bukan lagi tamat SD kayak Aida dan Rerep kan, artinya bukan lagi anak kecil. Sudah umur sekitar 15 tahun. Dina 15 tahun. 15 tahun tuh masuk Ibnu Mas'ud juga pertama kali mondok. Tetap aja nangis. Karena ya wajar lah. Karena belum pernah terpisah dengan orang tua, biasanya selalu disiapkan, biasanya kalau buka mata lihat mama, abah. Sekarang yang dilihat ustazah, teman-teman siapa nih guring di higa, ya gitu kan. Iya. Kalau Rerep pengalamannya 6 tahun nih mondok di Masuk, kemudian masuk ke sini 3 tahun. Berapa? Jadi santriwati berapa tahun di Riyadul Amin? Santriwati sekitar 3 tahun. 3 tahun. Nah, banyak berarti pengalamannya jadi santriwati nih. Kayak apa, Rep? Pengalamannya santriwati tuh kayak apa sih? Versi Rep? Karena ulun sudah kan dari SD tuh sudah ditinggalkan orang tua kan biasanya ke pasar. Jadinya tidak terlalu berasa benar waktu pas masuk pondok tuh yang merasa kehilangan orang tua tuh kada terasa benar sudah ditinggalkan. Jadinya malah asa rame karena banyak kawan. Tapi itu kan terkadang ada aja kan kita keganang mungkin nggak usah dihilangkan. Iya. Pertama kali Rerep masuk Ibnu Mas'ud nangis juga lah.
nangis juga, cuman kada yang terlalu meratapi benar. Iya. Di sini kan ada kawan tuh bilang hari-hari Iya. ada. Kadang ngumpet di kamar mandi nangis. Pengalaman ibu waktu mondok tuh lah, jangankan itu dengar suara di situ kan ada oswati ya, dengar suara oswati menyanandungkan lagu syair sebelum sebelum sholat atau membaca Al-Quran sebelum sholat, tiba-tiba nangis aja. Kita nyanyi lagu Mars Pondok dan macam, berasa sedih banget kayak orang paling menderita di dunia karena terbiasa terpisah dengan orang tua. Sama lah, kalian bertiga sama. Kayaknya memang setiap orang, semua orang awal-awal masuk pondok kurang lebih pengalamannya kayak itu. Oke, sekarang kita mau tahu suka dukanya mondok nih. Oh, tadi belum dibahas. Jadi pengalaman jadi khadimah. Pengalamannya Ini khusus untuk Rerep dan Dina. Pengalamannya spill dulu nih. Jadi khadimah tuh kerjaannya apa sih di Riyadul Amin? kerja apa sama Gawiannya Kurang lebih aja. kurang lebih pasar, beli sayur, sembako, beras, antar jemput bocil, karena di sini ada yang sekolah istri. Iya, santriwati yang cilik-cilik di Riyadul Amin ada dari kelas 1 Iya, dari sampai kelas 6. 6. Dagang, Bisa dagang, Jualan. Ya, buat kantin pondok. Iya. Apalagi? bantu-bantu kalau ada misalnya acara. Banyak sebenarnya kerjaan khadimah itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau dibilang lebih enak jadi santriwati atau jadi khadimah, kayaknya lebih enak jadi santriwati karena pekerjaan khadimah tuh banyak banget. Kalau dirinci tuh banyak sekali. Kalau santriwati kan biasanya fokus aja. Iya, fokus belajar. Kalau di Riyadul Amin kan fokus menghafal, setoran pagi, setoran sore, kemudian ada menghafal mandiri siang hari, malam hari. Kalau ibarat khadimah tuh 24 jam kerjanya, ya kada berhenti. Sama nih, kalian berdua kerjaannya sama. Ada lagi khadimah-khadimah yang lain teman-teman dan tugasnya masing-masing. Ya, kalau Dina dan Rerep itu tadi tugasnya. Oke, sekarang suka dukanya mondok menjadi santriwati. Aida dulu nih. Suka dukanya mondok jadi santriwati itu apa sih? Apalagi kalau di total berapa tahun masuk 6 tahun, kemudian di sini udah berapa tahun nih? 5 tahun. 5 tahun? 4 tahun lebih? Berarti total 10 tahun ya, 10 tahun jadi santriwati. Senior sekali ini teman-teman santriwatinya si Aida ini. Berarti banyak suka dukanya. Yang sukanya dulu lah. Yang di-spill sukanya yang menyenangkan. Pengalaman yang menyenangkan waktu mondok. Apa sih yang versi Aida? Pengalamannya ya karena banyak teman punya teman-teman yang dari jauh tuh kayak nggak ada dari teman dari sini itu kayak di sana tuh banyak banget cerita-cerita gitu, kayak pengalaman-pengalaman baru, jadi tahu sifat teman-teman tuh kayak apa, tahu memahami sama kayak teman. Iya. Aida ini ketua kamar sekarang, ya. Terus ada lagi kalau itu yang sukanya menyenangkan. Sekarang pengalaman yang kurang menyenangkan selama jadi santriwati ada kada nih Aida? Apa lebih banyak dari pengalaman yang menyenangkan Bersama aja sih, kadang senang, kadang sedih. Oh, seimbang maksudnya. Yang apa namanya, lama baru dijenguk orang tua itu termasuk pengalaman yang kurang menyenangkan nggak bagi Aida? Tidak, karena kan termasuk orang dekat jadi. Oh, maksudnya daerah kandangan di pondok ini, jadi tidak terlalu jauh dengan rumah. Oke. Dina, suka dukanya jadi santriwati dulu nih, kemudian baru suka dukanya jadi khadimah. Santriwati sukanya ya banyak kawan gitu,
dari mana-mana, kurang lebih turun kayak dabu juga. Dukanya oleh Oh, apalagi bingung dia, berarti nggak ada dukanya teman-teman. ada Banyak sukanya nih, Dina nih berarti. di bawah bagian. Oh, dibawa bahagia terus. Apa lagi? Jadi kadimah tuh Bu. Bisa jadi kadimah. Suka dukanya di kadimah tuh apa? Selain yang Sukanya kita selain pekerjaannya banyak. ini sukanya tuh kalau menghasilkan duit seorang, jadi Oh berarti ini spill honor dong. ada maksudnya tuh kada minta uang ku itu. Iya. Jadi mandiri. Jadi jelas seorang hantar ini hawa kayak itu. Iya. Isi duit seorang. Mendukanya ya palingan jalan menaguri yang ada maasinya. Oh iya, kan santriwati itu ada yang apa namanya? Bahasa Banjar ada yang maksiat, ada yang sedikit bandel, ada yang random kelakuannya. Nah, berarti dukanya hal yang kurang menyenangkannya itu bagi Dina. Rep, apa nih yang menyenangkan dari jadi santriwati dulu? Sama nih kan? Kurang lebih aja Pang sama kayak bulan berdua. Banyak kawan gitu. Kan dia di sini kan apa itu misalnya lagi ulun pondok ulun dahulu tuh di sana kan pakai bahasa lo Bu. Iya. Jadi pandir tuh ya malah pakai bahasa itu. Nah, di sini kan iya di Masud itu kan wajib bahasa Arab, bahasa Inggris. Karena di sini kan bahasa daerah. Iya. Karena tuh ada kawan dari Jawa tuh. Ini tuh masih belulukian tuh. Iya. Jawa. Itu waktu waktu mondok di Ibnu Masud. Pas di sini. Oh di sini. Kan biasanya pakai bahasa Arab, Inggris gitu nah. Kalau di sini kan bebas aja. Iya. Bisa pakai bahasa Banjar nah. Ada terdapat kawan gitu yang bahasanya tuh bahasa Jawa. Iya. Orang Jawa. Jadi itu lucuan gitu. Iya, bercanda ya, Rep. Bercanda. Terus kalau hal-hal yang kurang menyenangkan bagi Rep apa? Waktu mondok, waktu jadi santriwati. Nah, bingung juga Reripnya, berarti terlalu banyak yang menyenangkan teman-teman daripada yang kurang menyenangkan. Kawan. Mungkin ngambek-ngambekan sesama kawan itu mungkin hal yang kurang menyenangkan. Rajin kah? Rajin itu Iya. misalnya. Bahasa Banjarnya parajuan. Ada tuh ya kan di antara teman-teman atau mungkin diri sendiri yang maraju ya dengan orang lain, dengan kawan yang lain. Kemudian kalau suka dukanya jadi khadimah apa nih? Menurut Rerep? Terutama khadimahnya kan yang di Riyadul Amin. Kalau dimaksudkan santriwati. Ini biasanya mungkin pas ada sukanya dulu nih Rep jadi khadimah di Riyadul Amin apa nih? liburan. Bisa liburannya apa sih Rep? Spill dong supaya teman-teman subscriber kita tahu. Ada liburan di Riyadul Amin. Liburan habis bulan Maulid. Ziarah ya, kita ziarah biasanya. Habis apa tuh biasanya berhaksi kan sering di apa tuh di undang-undang. Iya. Ramenya di situ kan sih. Terus kalau jadi khadimah tuh kurang menyenangkannya apa? Capek. Kurang lebih sama Dina aja Bang. Maunya anak yang bocil-bocil sih lebih utama. Harus ekstra sabar. Ya. Nah, sekarang kalian bertiga ini kan juga berpengalaman di MTQ. Nah, walaupun sudah jadi khadimah, tetap disalurkan bakatnya di bidang MTQ. Kalau Aida dulu kan cabang tahfiz pernah ikut ya, Dak? Kalau Dina Pernah. kita spill satu-satu ya dari Aida dulu nih. Aida tuh pengalaman MTQ-nya tuh pernah ikut lomba cabang apa, Dak? Pernah ikut lomba tahfiz 10 juz. Pernah ikut juga tahfiz 20 juz. Dan sekarang sudah ikut di cabang mushaf.
Kaligrafi. Ya, berarti ada 2 cabang yang diikuti oleh Aida. Awal-awal dulu itu di tahfiz, kemudian sekarang fokus di kaligrafi cabang mushaf ya. Dina, Ulun pernah 4 pahmil. maksudnya awal-awal ikut Iya. MTQ ikut Awal-awal. pahmil dulu. Awal-awal 4 MTQ itu pahmil. Habis itu pindah ke kaligrafi cabang naskah. Insya Allah tahun depan dekorasi. Oh, mau pindah cabang lagi nih Dina. Walaupun tetap di kaligrafi tapi cabangnya pindah. Kalau Ririp pengalaman MTQ-nya? Pertama kali itu 4 tahfiz 5 juz. Kemudian tahfiz 10 juz. Pernah 4 di tahfiz 5 juz dan 5 juz. Oke. Nah, sekarang kalau bicara tentang MTQ, kayak teman-teman kalian yang sebelumnya tuh ada Nadia, Sofa dan Kurata kan ada pengalaman yang menyenangkan juga waktu MTQ, ada yang pengalaman yang kurang menyenangkan juga. Menurut kalian versi Aida, Dina dan Ririp tuh pengalaman MTQ tuh yang menyenangkan tuh kayak apa sih? Dan kenapa gitu? Kenapa kalian tuh mau diikutkan MTQ? Kalau Ririp kenapa dulu tuh waktu pertama kali diikutkan MTQ jadi mau? Kan biasanya tuh mengisi dari kecamatan-kecamatan lain awalnya itu. Jadi dipinta oleh jadi perasaan Ririp apa sih waktu pertama kali diikutkan MTQ itu jadi mau, jadi hakun? itu asa Mau cari pengalaman mungkin ya Rep? Cari pengalaman, soalnya kan udah pernah sebelumnya tuh udah pernah diumpatkan, kebetulan udah pernah. Jadi kebetulan ini kan tahfiz, jadinya diumpatkan. Iya. Kalau Dina pahmil, kan cabangnya pahmil ya pertama kali. Berarti Dina tuh kenapa jadi mau ikut cabang pahmil, diumpatkan cabang pahmil tuh apa sih? Awal-awal tuh dipinta pahmil karena mencari ada dari kecamatan Kandangan mencari peserta pahmil di untuk yang takuni kapankah umpat. Iya. Tuh waktu ditanya itu perasaan Dina ya Pak? Siapa sekada, cuman karena nyoba 3 karena kan pahmil tuh grup orang, jadi intinya cari pengalaman juga. Habis itu ke kaligrafi sama pindah karena pas pahmil belum ada rezeki mungkin lain bidangnya itu mencoba ke naskah 2 kali ada masuk. Alhamdulillah tahun tadi masuk. Tahun tadi itu maksudnya 2025? Iya. Alhamdulillah ya Din. Kalau Aida, Aida tuh diikutkan MTQ itu kenapa Hakun? Kenapa mau? Awalnya tuh apa sih? Selain mungkin cari pengalaman. Sampai Allah Ta'ala mungkin. Baik teman-teman, sekian untuk podcast kita kali ini dan semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya dengan tema yang lainnya. Dan satu hal yang perlu kalian ingat adalah bahwa jangan takut untuk mondok karena mondok itu tidak seseram dan semengerikan yang kalian pikirkan. Terima kasih atas segala perhatian dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.